愈发强烈了。往往有缘故，给我为师吧。可就是找不到在哪儿。随时可能现身。是这根石柱的高处，他实力一大。Master ke-6 segera menyadari kalau kapak keutuhan yang digunakan oleh Hook X Creator bukanlah senjata biasa, melainkan sebuah harta sejati tertinggi yang baru saja dia dapatkan. Walaupun begitu, guru sejati ketiga masihlah belum menyerah. Ia merasa kekuatan gabungan mereka seharusnya masih lebih unggul. Karena itulah ia memutuskan mengeluarkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Dalam sekejap, tubuh Dewa Sejati Abadi kembali berubah. Cahaya hijau giok menyelimuti tubuhnya. Disusul munculnya dua cahaya ungu yang menyatu ke dalam tubuh monster itu. Semua harta sejati tertinggi milik guru sejati ketiga dan guru ke-6 kini digunakan secara bersamaan. Aura Dewa Sejati Abadi langsung meningkat berkali-kali lipat. 18 lengan bersenjata muncul, sementara setiap kepalanya dipenuhi cakar tajam yang diselimuti jirah ungu. Kekuatan yang dipancarkannya jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Melihat perubahan itu, Hook X Creator sama sekali tak menunjukkan rasa takut. Dia kembali mengangkat kapaknya, kapak ke-13. Bayangan kapak yang lebih besar dari sebelumnya muncul di langit. Pertempuran sengit kembali terjadi. Kali ini Hook X Creator sempat dipukul mundur, membuat guru sejati ketiga dan guru sejati ke-6 mulai merasa percaya diri. Namun ternyata itu belumlah selesai. Hook X Creator kembali tersenyum. Ia akan menggunakan kapak ke-14-nya. Saat teknik itu dilepaskan, seluruh ruang angkasa langsung tenggelam dalam kegelapan. Setelah ledakan besar terjadi, Dewa Sejati Abadi justru terpental jauh ke belakang. Melihat lawannya masih mampu bertahan, Hook X Creator kembali mengangkat kapaknya. Dengan tatapan penuh keyakinan, ia berkata kalau pertarungan ini akan segera dia selesaikan. Ucapan itu langsung membuat semua orang terdiam. Ruang angkasa kembali diselimuti kegelapan. Di tengah gelapnya ruang hampa, muncullah sebuah bayangan kapak besar yang memancarkan cahaya misterius. Pemandangan itu begitu luar biasa, hingga semua orang yang menyaksikannya merasa seolah-olah telah memasuki dunia yang berbeda. Yosangke yang sejak tadi hanya mengamati akhirnya berdiri dari tempat duduknya. Bahkan dia tidak menyangka Hook X Creator mampu mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Lo Fong merasakan hal yang sama. Untuk sesaat ia bahkan merasa ayunan kapak itu mampu menghancurkan seluruh alam semesta. Hook X Creator mengayunkan kapaknya. Tidak terdengar ledakan yang menekan ke telinga. Hanya satu ayunan sederhana. Namun hasilnya benar-benar mengejutkan. Dewa Sejati Abadi yang sebelumnya begitu perkasa langsung hancur seketika. Tubuh besarnya terurai menjadi cahaya yang memenuhi ruang angkasa. Sementara tiga harta sejati tertinggi yang menyusunnya terlempar ke segala arah. Guru sejati ketiga dan guru sejati ke-6 hanya bisa terpaku. Mereka sama sekali tak menyangka teknik gabungan terkuat mereka dapat dihancurkan hanya dengan satu serangan. Semua master tertinggi alam semesta yang menyaksikan pertarungan itu ikut terdiam. Tidak ada lagi yang meragukan kekuatan Hook X Creator. Sementara Lo Fong memandang gurunya dengan rasa kagum. Baru kali inilah dia benar-benar menyaksikan kekuatan Hook X Creator secara langsung. Kemenangan itu juga membuatnya semakin yakin bahwa umat manusia masih memiliki pelindung yang sangat kuat untuk menghadapi berbagai ancaman di masa depan. Setelah berhasil menghancurkan Dewa Sejati Abadi dengan teknik kapak ke-15, aura Hook X Creator justru semakin mengintimidasi. Tatapannya dipenuhi amarah ketika memandang guru sejati ketiga dan ke-6. Dan suara yang menggema di seluruh ruang hampa, Hook X Creator meluapkan kemarahannya. Menurutnya, klan Mata Dewa telah melampaui batas. Mereka bahkan berniat memusnahkan seluruh umat manusia. Ia mengingatkan bahwa ketika Origin Master masih berjaya, tidak ada satupun anggota klan Mata Dewa yang berani bersikap sombong. Namun sekarang mereka justru berani mengancam ras manusia. Karena itulah Hook X Creator memutuskan untuk memberi pelajaran yang tidak akan mereka lupakan. Karena itulah Hook X Creator memutuskan untuk memberikan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tanpa menunggu jawaban, ia kembali mengangkat kapak ketuhanannya dan langsung melepaskan teknik kapak ke-15. Begitu kapak itu diayunkan, seluruh ruang angkasa kembali tenggelam dalam kegelapan. Sebuah bayangan kapak besar yang memancarkan cahaya muncul di tengah kehampaan.
lalu menyatu dengan kapak ketuhanan sambil menebas lurus ke arah guru sejati ketiga dan keenam. Serangan itu membuat keduanya langsung panik. Mereka sadar jika tetap bertahan, nyawa mereka lah yang akan dalam bahaya. Guru sejati keenam segera meminta untuk mundur. Sementara guru ketiga menyadari bahwa bahkan harta karun bertipe domain miliknya tidak akan mampu menghentikan serangan itu. Satu-satunya pilihan yang tersisa hanya melarikan diri secepat mungkin. Namun Hook X Creator sama sekali tak berniat membiarkan mereka pergi. Ia segera mengejar kedua musuhnya dengan kecepatan yang terus meningkat. Dalam waktu singkat, kecepatannya telah melampaui 10.000 kali kecepatan cahaya. Semua bintang yang berada di jalurnya hancur begitu saja oleh aura kapak yang di bawahnya. Melihat Hook X Creator semakin mendekat, guru sejati ketiga dan guru sejati keenam segera memasuki sebuah istana harta karun untuk berlindung. Mereka berharap pertahanan istana itu mampu menahan serangan lawannya. Sayangnya, Hook X Creator telah menebak tindakan itu. Ia langsung menggunakan tangan besarnya untuk menangkap istana itu. Di setiap jarinya tampak bayangan kapak yang memancarkan kekuatan menakutkan, membuat ruang di sekitarnya kembali dipenuhi kegelapan. Guru sejati ketiga segera menyadari bahwa jika mereka benar-benar tertangkap, mereka hanya akan menjadi tawanan tanpa kesempatan melawan. Karena itu dia memutuskan keluar dari istana dan menghadapi Hook X Creator secara langsung. Dan menggunakan jira ungu dia menatap Hook X Creator sambil mencoba bernegosiasi. Ia mengatakan bahwa mereka sebenarnya sudah memilih mundur, sehingga tidak ada alasan untuk terus mengejarnya. Namun Hook X Creator tidak bergeming. Ia hanya mengajukan satu syarat. Jika Klan Mata Dewa menyerahkan istana harta karun tingkat puncak yang mereka miliki, maka seluruh permusuhan antara kedua belah pihak akan dianggap selesai. Jika tidak, Hook X Creator akan menggunakan mereka sebagai lawan untuk menyempurnakan teknik kapaknya. Mendengar ancaman itu, guru sejati ketiga terdiam cukup lama. Ia memahami bahwa melanjutkan pertarungan hanya akan memperburuk keadaan. Setelah mempertimbangkan semuanya, ia akhirnya memilih mengalah. Guru sejati ketiga menyerahkan 3 harta karun berharga kepada Hook X Creator. Harta pertama adalah harta sejati bertipe domain, yang kedua adalah istana harta karun tingkat puncak, dan yang terakhir merupakan harta sejati bertipe ilusi jiwa. Hook X Creator menerima ketiga harta itu tanpa banyak bicara. Setelah memastikan semuanya asli, dia langsung menyimpannya. Begitu urusan selesai, guru sejati ketiga segera pergi bersama guru sejati keenam. Keduanya meninggalkan tempat itu secepat mungkin tanpa berani menoleh lagi. Di kejauhan, seluruh saksi pertarungan masih belum bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Monster Emas bahkan memberikan selamat kepada Hook X Creator. Menurutnya, kekuatan pemimpin umat manusia itu kini benar-benar luar biasa dan hampir menyamai kejayaan Origin Master di masa lalu. Namun Hook X Creator hanya tersenyum tipis. Ia meminta agar kemenangannya tidak disebarkan kepada pihak lain untuk sementara waktu. Semakin dikit orang yang mengetahui kekuatan barunya, semakin besar keuntungan yang dimiliki oleh umat manusia. Monster Emas memahami maksud tersebut dan berjanji akan merahasiakannya. Sementara Josangke memberikan jawaban yang sama. Setelah semua itu selesai, Hook X Creator segera meninggalkan Deep Abyss. Tak lama kemudian, Monster Emas dan Josangke pun juga bersiap kembali. Di dalam puncak batu milik gurunya, Lo Fong masihlah belum bisa melupakan pertarungan yang baru saja dia saksikan. Ia akhirnya bertanya, apakah Hook X Creator benar-benar mampu menghabisi seorang monster tertinggi alam semesta. Josangke menjelaskan bahwa kemampuan Hook X Creator memang sudah berada di tingkat yang sangat tinggi. Walaupun masih sedikit di bawah Origin Master, kekuatannya sudah cukup untuk menekan sebagian besar master tertinggi alam semesta. Namun, menghabisi guru sejati ketiga bukanlah perkara yang mudah. Lawannya memiliki beberapa harta sejati tertinggi yang mampu melindungi tubuhnya. Sebaliknya, jika yang dihadapi hanyalah guru sejati keenam seorang diri, peluangnya untuk menang jauh lebih besar. Lo Fong kemudian bertanya mengapa Hook X Creator hanya meminta 3 harta karun, padahal dia itu memiliki kesempatan untuk menekan Klan Mata Dewa lebih jauh. Josangke menjelaskan bahwa keputusan itu merupakan pilihan yang paling bijaksana. Klan Mata Dewa adalah salah satu kekuatan terbesar di universe Boat. Klan Mata Dewa adalah salah satu kekuatan terbesar di universe Seiya. Jika Hook X Creator memaksa mereka hingga terjadi perang besar, umat manusia akan berada dalam posisi yang sulit. Karena itulah, memilih mengakhiri konflik itu dan memperoleh keuntungan yang cukup tanpa memicu permusuhan yang lebih besar. Mendengar penjelasan itu, Lo Fong akhirnya memahami alasan di balik semua itu. Kemenangan hari itu bukan hanya untuk menunjukkan kekuatan Hook X Creator, tetapi juga membuktikan
bahwa seorang pemimpin sejati harus tahu kapan harus bertarung dan kapan harus mengakhiri sebuah konflik demi masa depan seluruh umat ras manusia. Dan perjalanan meninggalkan Deep Abyss, Joseon memberitahu Lo Fang bahwa mereka membutuhkan waktu beberapa bulan untuk keluar dari wilayah itu karena harus memanfaatkan gaya gravitasi di sekitarnya. Selama perjalanan, Joseon berjanji akan membantu memulihkan armor pemusnah iblis milik Lo Fang hingga kembali sempurna. Setelah semuanya selesai, Lo Fang akan melanjutkan perjalanan menuju ruang pilar batu bergaris hitam, tempat yang dia yakini dapat membantu meningkatkan kekuatan kemauannya. Selain itu, ia juga ingin memanfaatkan token milik Five Chaos Master yang baru saja didapatkannya untuk membuka peluang baru dalam kultivasi. Perjalanan keluar dari Deep Abyss masihlah berlangsung. Puncak gunung hijau milik Joseon berputar perlahan mengikuti aliran gravitasi yang luar biasa kuat. Alih-alih melawannya, artefak itu justru memanfaatkan tarikan gravitasi untuk sedikit demi sedikit keluar dari jurang. Bahkan bagi seorang master tertinggi alam semesta, melawan kekuatan tersebut secara langsung bukanlah pilihan yang bijaksana. Sementara itu, Joseon memusatkan sebagian besar kesadarannya untuk memperbaiki armor pemusnah iblis gila milik Lo Fang. Karena tidak ingin mengganggu gurunya, Lo Fang memilih duduk sendirian di atas puncak gunung, sambil memandangi hamparan ruang hampa yang tak berujung. Pikirannya kembali teringat pada pertarungan luar biasa yang baru saja dia saksikan. Saat pertarungan berlangsung, ia hanya merasakan kekaguman terhadap kekuatan Hook X Creator. Namun setelah suasana mulai tenang, Lo Fang justru menyadari betapa besarnya jarak antara dirinya dan para master tertinggi alam semesta. Ia mulai memahami bahwa para ahli di tingkat itu sebenarnya masih dibatasi oleh aturan alam semesta. Di alam semesta primal, kekuatan mereka ditekan jauh lebih besar, hingga tak bisa menggunakan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Berbeda hal dengan di Universe Seiya, tempat mereka dapat mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih besar meskipun tetap memiliki beberapa batasan. Kesadaran itu membuat Lo Fang semakin memahami bahwa jalan kultivasi yang harus ditempuhnya masih sangat panjang. Tak lama kemudian, suara Joseon memboyarkan lamunannya. Karena gurunya telah menyelesaikan perbaikan armor pemusnah iblis gila jauh lebih cepat dari yang dipikirkannya. Dan satu lambaian tangan armor itu langsung melayang ke hadapan Lo Fang. Menurutnya, proses sebesar itu seharusnya membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Namun Joseon hanya tersenyum tipis. Baginya, memperbaiki armor itu hanyalah pekerjaan yang sangat sederhana. Murid-muridnya masih dipenuhi berbagai pertanyaan. Joseon menanyakan apa yang sedang dia pikirkan. Lo Fang mengungkapkan isi hatinya. Ia teruslah memikirkan hubungan antara para master tertinggi alam semesta, kehendak asal alam semesta, dan jalan kultivasi yang sedang dia tempuh. Mendengar pertanyaan itu, Joseon terdiam beberapa saat. Kemudian dia menjelaskan bahwa setiap makhluk yang belum mencapai tingkat master tertinggi alam semesta masih berada dalam perlindungan alam semesta primal. Namun setelah berhasil menembus tingkat itu, keadaan akan berubah sepenuhnya. Seorang master tertinggi alam semesta harus membangun alam semestanya sendiri dan hidup di Universe Seiya. Sejak saat itu, ia tak lagi menjadi bagian dari pelindungan alam semesta primal, melainkan harus menghadapi berbagai aturan dan tekanan yang jauh lebih besar. Joseon kemudian menyinggung sosok Origin Master. Menurutnya, hanya sedikit orang yang mengetahui alasan sebenarnya mengapa Origin Master pernah menentang kehendak asal alam semesta. Bahkan dirinya sendiri tidak berani memastikan jawaban. Ia menyarankan agar Lo Fang tidak terlalu memikirkan hal itu untuk saat ini. Jika suatu hari nanti kekuatannya telah cukup tinggi, mungkin Origin Master sendiri yang akan menjelaskan semuanya. Lo Fang mengangguk. Ia sadar bahwa masih banyak rahasia alam semesta yang belum pantas diketahui pada tingkat kekuatannya sekarang. Melihat semangat muridnya, Joseon kemudian mengalihkan pembicaraan ke Menara Bintang. Ia menjelaskan bahwa harta sejati tingkat tertinggi bukan sekedar senjata biasa. Di dalam setiap harta tersebut terdapat pola ukiran rahasia yang menyimpan teknik luar biasa. Jika seseorang mampu memahaminya, ia tidak perlu menciptakan teknik baru dari awal. Cukup menguasai ukiran itu. Kekuatan yang dihasilkannya sudah mampu menyaingi teknik para ahli tertinggi. Penjelasan itu membuat Lo Fang langsung memahami sesuatu. Selama ini dia selalu berusaha menciptakan teknik sendiri. Padahal Menara Bintang, sayap Si Wing, dan armor pemusnah iblis gila yang dimilikinya sudah menyimpan warisan teknik yang sangat berharga. Tugasnya sekarang bukan mencari teknik baru, melainkan mempelajari seluruh ukiran rahasia yang tersembunyi di dalam harta-harta itu. Joseon menjelaskan bahwa para master alam semesta sebenarnya memiliki tingkatan kekuatan yang berbeda-beda.
Semakin tinggi kemampuan memahami teknik dan semakin kuat harta yang dimiliki, semakin tinggi pula tingkatan kekuatan mereka. Menurutnya, seorang master alam semesta yang menguasai harta sejati tertinggi bahkan dapat menyamai master tertinggi alam semesta biasa. Itulah alasan mengapa harta karun memiliki peran yang sangat besar dalam setiap pertempuran. Ia kemudian mengungkapkan dugaannya mengenai Hook X Creator. Kemungkinan besar teknik kapak ke-15 yang digunakan olehnya berhasil disempurnakan setelah dia memperoleh kapak ketuhanan. Dengan memahami ukiran rahasia pada senjata itu, kekuatan tekniknya berhasil meningkat hingga mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi. Perjalanan keluar dari Deep Abyss akhirnya berlangsung hampir 3 bulan. Selama waktu itu, Jo Sangke teruslah membimbing Lo Feng memahami berbagai ukiran rahasia yang terdapat pada armor pemusnah iblis gila. Dari sanalah Lo Feng baru mengetahui bahwa teknik 5 bintang pemusnah milik Five Coast Master ternyata berasal dari sebagian kecil ukiran rahasia armor itu. Semakin lama mempelajarinya, semakin cepat pula kemampuan Lo Feng berkembang. Ia mulai memahami berbagai pola serangan dan pertahanan yang sebelumnya terasa mustahil untuk dipahami. Melihat kemajuan muridnya, Jo Sangke merasa cukup puas. Saat mereka akhirnya berhasil keluar dari Deep Abyss, gurunya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sendiri. Sebelum berpisah, ia mengingatkan Lo Feng agar terus mempelajari seluruh harta yang dia miliki. Karena di sanalah tersimpan jalan tercepat menuju kekuatan yang lebih tinggi. Lo Feng pun memberikan hormat kepada gurunya. Kini Lo Feng bertekad untuk memanfaatkan token milik Five Coast Master untuk terus meningkatkan kekuatannya, agar suatu hari nanti mampu berdiri sejajar dengan para master tertinggi alam semesta. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.